Pers atas kehadirannya di kantor DPP PDI Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. DPP PDI Perjuangan menjadi pusat penghitungan rekapitulasi berdasarkan penugasan dari seluruh saksi partai di seluruh TPS, dan proses perhitungan terus dilakukan dan mencermati terhadap berbagai hasil dari quick count yang telah dilakukan. Maka sikap dari DPP PDI Perjuangan adalah yang pertama, kami mengapresiasi terlebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah dengan penuh antusias untuk datang ke TPS dan pemilu bisa berjalan dengan lancar meskipun awan gelap demokrasi itu tetap terjadi dan mengganggu seluruh legitimasi dari proses demokrasi di Indonesia. Bahkan dari para pengamat dikatakan demokrasi Indonesia mengalami titik nadir dan terburuk di dalam pelaksanaan pemilu pasca reformasi karena begitu banyak kecurangan masif yang terjadi dari hulu ke hilir. Kemudian yang kedua, tentu saja kita harus mengikuti seluruh tahapan penghitungan sesuai dengan ketentuan undang-undang, bahwa yang dipakai adalah berdasarkan proses rekapitulasi yang bersifat berjenjang dari TPS ke atas. Kemudian yang ketiga, bahwa DPP Perjuangan mencermati terhadap seluruh desain kecurangan pemilu yang bersifat hulu ke hilir. Suara rakyat adalah suara kebenaran. Karena itulah seluruh struktur PDI Perjuangan bersama dengan relawan, saksi, dan kerjasama dengan P3, Perindo, dan Hanura terus mengumpulkan suatu fakta-fakta yang di lapangan yang begitu banyak juga disuarakan oleh kelompok-kelompok pro-demokrasi. Karena baru kali ini pasca reformasi, pemilu diwarnai dengan suatu gerakan civil society diikuti oleh gerakan dari perguruan tinggi para guru besar secara luar biasa. Artinya memang ada suatu persoalan yang sangat fundamental yang berkaitan dengan legitimasi pemilu, baik dari proses maupun dari hasil dari pemilu itu sendiri. Untuk itu kami akan mengusulkan kepada tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud agar dibentuk suatu tim khusus. Tidak hanya terdiri tim hukum, kelompok-kelompok ahli hukum, kemudian para pakar berkaitan dengan demografi, kemudian juga investigasi forensik untuk melihat dari seluruh proses-proses yang ada. Dan tim khusus ini tentu saja juga menampung dari pihak-pihak yang punya interest yang begitu besar di dalam menjaga demokrasi Indonesia. Kemudian yang keempat, kalau kita lihat dari sementara hasil quick count, meskipun quick count KPU sendiri mengatakan tidak bisa dijadikan sebagai patokan, tetapi muncul begitu banyak pertanyaan. Yang pertama adalah ketika pemilu dilaksanakan di dalam demokrasi di mana anomali itu terjadi, kemudian juga apa yang menjadi harapan rakyat, baik ada yang di dalam negeri dan luar negeri, itu ternyata menunjukkan suatu hasil yang jauh berbeda. Exit poll di luar negeri itu mencerminkan tidak adanya operasi bansos, tidak adanya operasi intimidasi, tidak adanya operasi keterlibatan dari institusi-institusi negara, sehingga warga Indonesia bisa menyampaikan pilihannya secara jernih. Tetapi berbeda dengan dalam negeri yang memang dari aspek hulu ke hilir terjadi berbagai persoalan yang sangat serius. Sehingga anomali demokrasi inilah yang kemudian kami melihat nampak adanya fenomena overshooting. Jadi kalau berburu itu nembaknya berlebihan di situ.
Ini pernah terjadi di Timur Timur pada pemilu tahun 97. Ketika suatu operasi masif dilakukan, maka sampai rejim penguasa saat itu kaget karena partai penguasa saat itu sampai mendapatkan hampir 100%. Bahkan upaya untuk mendapatkan 7-8% itu pun menunjukkan suatu overshooting tadi. Sehingga ketika kekuatan PD Perjuangan P3 Perindo Hanura bersama dengan relawan yang kita lihat pada saat kampanye itu berlangsung secara masif, secara organik, rakyat datang, dan kemudian survei pun tidak bisa dijadikan sebagai suatu indikator karena adanya anomali demokrasi, tetapi hasil yang ada berdasarkan perhitungan quick count pula nampak suatu kejanggalan yang cukup besar, sehingga ini kami analogikan seperti overshooting yang terjadi pada pemilu tahun 97 saat itu. Nah, karena itulah yang kelima, di dalam melihat tersebut, karena pemilu ini berkaitan dengan bukti-bukti material, fakta-fakta hukum, seluruh pihak agar menjaga suasana tetap kondusif, dan kemudian seluruh aspirasi nantinya akan disampaikan melalui tim khusus yang akan segera dibentuk oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Jadi kelima hal itulah yang kami sampaikan, dan sebagai partai politik yang digembleng oleh sejarah yang begitu kenyang dengan berbagai bentuk terpaan gelombang, maka kami kepada seluruh kader PD Perjuangan kami ingatkan pesan dari Bung Karno bahwa di dalam perjuangan itu tidak ada yang sia-sia. No sacrifice is wasted. Dan kesabaran revolusioner itulah yang akan menentukan, karena pemilu tidak ditentukan oleh hasil, tetapi oleh pasca pemilu itu bagaimana kerusakan-kerusakan demokrasi akan membawa suatu implikasi yang sangat serius di dalam kehidupan politik kita. Demikian, mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Cukup jelas? Silakan. Mas, untuk tim investigasi tadi yang akan dibentuk itu akan ada rencana bergabung dengan tim ses lainnya? Ya, kami berkomunikasi dengan tim 01, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Sehingga ini tidak digabung, karena di dalam proses misalnya di sidang di MK, ini akan menjadi bukti-bukti material yang berbeda di mata hukum. Tetapi kami membuka terhadap tokoh-tokoh yang terpanggil, nuraninya yang melihat adanya suatu keanehan, anomali, yang melihat lebih tepatnya anomali di dalam demokrasi kita saat ini, sisi-sisi gelap kekuasaan yang bekerja. Sehingga dalam konteks ini apa yang terjadi justru membangunkan suatu spirit bagi PD Perjuangan dengan seluruh kader-kadernya untuk membuka berbagai anomali yang menyentuh legitimasi dari pemilu itu. Mas Hasto, ya. Tapi kalau dari Ganjar Mahfud kan memang di komisi 3, tapi kalau kita lihat dari tingkat kinerja sementara ini PDIP tetap paling tinggi di Mas. Apakah ini juga bagian dari anomali Mas Hasto untuk dilakukan? Ya, tentu saja. Karena PD Perjuangan ini taat asas, kami berdisiplin. Maka tadi kami katakan ini overshooting. Jadi termasuk di kandang-kandang PD Perjuangan menunjukkan suatu hal yang sifatnya anomali. Meskipun banyak mengatakan ya bansosnya kita melawan suatu institusi bansos, institusi kekuasaan yang dikerahkan segala cara dengan maksud untuk memperpanjang jabatan kekuasaan itu. Ya. Ini kan walaupun ke QC sendiri belum bisa dijadikan pegangan, bagaimana dengan legitimasi pemilu nanti kalau bisa 02 dilantik dan bagaimana dengan kepercayaan masyarakat ke depan? Ya, itu suatu realitas. Ini telah menyentuh kepercayaan terhadap demokrasi itu. Ya, kalau kita lihat tahun 97 ketika overshooting dilakukan manufacturing terhadap hasil-hasil pemilu dengan berbagai rekayasa proses, apalagi ini dari hulu dan ke hilir, maka ini juga menimbulkan suatu potensi kerawanan ketika pemilu yang tidak kredibel karena dari hulu hilir terjadi berbagai persoalan-persoalan itu kemudian nantinya dipaksakan. Maka kami terus mencermati sehingga tim khusus itulah yang nanti akan
membuka dan merekrut ya seluruh pihak-pihak yang terpanggil di dalam menjaga konstitusi kita, di dalam menjaga demokrasi dari rakyat. Karena hukum yang kami yakini, siapa yang memanipulasi suara rakyat akan ada suatu karma politik, karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Satu posisi di mana gitu posisi paslon Megawati dan juga rakyat orang seperti itu. Ya kalau kita lihat tadi posisinya semua semangatnya justru makin berkobar. Semangatnya terbangun suatu upaya bahwa ada anomali yang harus kami lakukan suatu investigasi lebih lanjut. Jadi semangatnya justru dengan yang terjadi ini bukannya kok malah turun, itu malah bergelora suatu spirit juang dari kami. Mas, Ya. terkait anomali tadi, nah apa ini kan PDIP melihatnya bakal terjadi juga nanti di pilkada, apalagi pilkada. Ya jangan pilkada dulu lah. Itu dia Kalau keterangan ini yang tidak disampaikan bisa kita oleh bereskan, bagaimana kita bisa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menanggapi bagaimana hasil hitung cepat paling tidak ya, dan kemudian ada menduga potensi kecurangan yang terjadi dalam proses pemilu sepanjang yang berlangsung hingga pada hari ini. Ya, karena memang kalau kita lihat dari proses pemilu 2024 yang dimulai sejak akhir 2023 itu banyak sekali dramanya, dan tadi Hasto Kristianto mengatakan bahwa demokrasi Indonesia ada di titik nadir. Bagaimana kita untuk merebound kondisinya setelah pemilu hari ini, karena ingat masih akan ada pilkada serentak. Betul, di tahun yang sama ya, Di tahun ini ya. yang sama. Betul.